Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mewawancarai salah satu UMKM di daerah Jogja ini. Yang pertama kita kenalan dulu ya sama ownernya dan apa nama bisnisnya. Kalau boleh tahu siapa namanya Mas sama apa bisnisnya? Bisnis apa nama? Namanya abangnya sama nama bisnisnya. Oh, nama saya Billy. Nama bisnis Frenco. Oh, Frenco. Kalau boleh tahu, Frenco ini bergerak di bidang apa sih, Mas? Di bidang F&B, yaitu kopi. Oh, F&B. Lalu langsung aja ya di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu kira-kira apa motivasi terbesar Mas Billy terbentuknya Frenco ini? Sebetulnya motivasi terbesarnya itu gimana ya? Untuk saat ini yaitu masih dalam pembelajaran karena kan saya juga masih kuliah gitu lah ya. Dan saya kan jurusannya manajemen. Iya. Ya. Nah, tapi kalau buat kedepannya sih ada kayak motivasi buat kedepannya itu dari belajar dari kopi jalanan ingin menjadi kopi yang kayak kafe. Dan saya termasuk orang yang mengidolakan pendiri Oten Coffee yaitu Robinjo dan Joni Kusno. Dia juga begitu ceritanya itu, dia itu dua orang yang masih kuliah, dan dia juga sama masih kuliah itu dia belajar kopi dan memulai bisnis kopi di jenjang kuliah tersebut, dan akhirnya dia menjadi perusahaan besar yaitu Oten Coffee. Itu saja atau ada yang lain motivasi lainnya? Itu saja, yang lainnya rahasia. Oh, lainnya rahasia. Lalu pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yang di sini, Nafal. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira gimana Mas cara mengelola Frenco ini dari segi cara mengoperasikannya sehari-hari? Untuk sehari-hari kalau di lapangannya sih di Frenco kan terdiri dari 3 orang. Yang satu itu bagian kasir, yang 2 bagian barista yaitu yang membuat kopi, yang ketiga itu waiters yang nganterin ke pelanggan. Nah, kalau di luar itunya ada pembagian dalam ini membikin kopi, persiapan bikin kopi sebelum jualannya, dan ada pembelajaran. Setiap harinya itu kadang si A, terus besoknya si B, si ketiganya gantian yang C itu. Terus ada lagi dalam 3 orang itu ada yang bagian keuangan juga dan promosi dan lainnya. Jadi merangkap semuanya. Oke, kemudian apa tujuan Frenco untuk kedepannya? Yaitu yang tadi saya udah ucapkan, kedepannya saya ingin Frenco ini berjalan terus lancar, dan ya kayak yang di kopi sini itu ada namanya kopi sender. Nah, dia itu juga yang punya bukan 1 orang, dan dia udah tersebar di Jogja ada berapa, ada 4 atau 3 lupa. Terus yang di Wonosari juga ada, menjadi kafe gitu. Oh, dari street coffee menjadi kafe. Iya. Kemudian yang terakhir itu, tantangan terbesar apa yang dihadapi pada bisnis ini? Untuk saat ini tantangannya ada di lahan. Karena apa? Karena susah banget nyari lahan. Yang pertama, sekarang banyak banget premanisme jalanan. Jadi kayak kita itu udah lahan di sini, dan bayarnya itu ternyata bukan ke ke orang yang punya hak dan dari lahan itu. Terus tantangan itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas pasti persaingan, karena di Jogja itu banyak banget street coffee atau penjual kopi lainnya. Ya lumayan susah sih dalam bidang kopi untuk jualan berat. Sekian wawancara kami dengan owner dari Friend Coffee yaitu Mas Billy. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, halo. Di sini saya akan mengunjungi salah satu UMKM yaitu Tumbuh Dimsum. Owner dari usaha ini sendiri yaitu Kak Hendri Nugroho. Alasan beliau membuka usaha ini karena memiliki minat yang besar dalam bidang kuliner, khususnya dimsum, serta ingin menciptakan dimsum yang unik dan lezat yang berbeda dari yang lain. Usaha ini telah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun dan memiliki 2 cabang serta 5 orang karyawan. Untuk motivasinya sendiri, beliau bercerita tentang kecintaannya pada kuliner dan keinginannya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan tekad yang kuat, beliau berharap Tumbuh Dimsum dapat terus berkembang. Untuk produknya sendiri ada berbagai jenis dimsum mulai dari yang 1000-an, 2000 dan 3000. Sedangkan untuk sausnya di sini ada saus mayo, pedas, mentai, dan lainnya. Tantangan dalam mengelola usaha, Kak Hendy bercerita persaingan di dunia kuliner terutama dimsum sangatlah ketat. Banyak pesaing yang menaruhkan produk serupa, sehingga usahanya harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas untuk tetap unggul. Untuk tetap diminati, Tumbuh Dimsum terus berinovasi dengan menciptakan varian dimsum baru serta topping-topping baru. Kak Hendy juga selalu mendengarkan masukan dari pelanggan dan beradaptasi dengan perubahan tren kuliner. Sedangkan untuk pemasaran dan promosinya, Tumbuh Dimsum aktif di media sosial untuk menjangkau pelanggan baru.